Ya, pemirsa Rapendik, saat ini Pendik sudah bersama dengan Ibu Hera Wahyuni, psikolog dari Universitas Trunojoyo Bangkalan. Assalamualaikum Ibu Hera Wahyuni. Kita bisa minta waktu ya di tengah-tengah kesibukan Ibu Hera Wahyuni tentang bagaimana perkembangan TIK yang demikian pesat, ya kan? Dan tentu anak-anak kita tidak mungkin kita larang, ya kan? Tetapi juga kita tidak mungkin juga membebaskan demikian bebasnya. Nah, ini kok rasanya seperti apa, itu buah yang buah simalakama. Nah, bagaimana? Iya. Nah, bagaimana menghadapi? Remaja itu kan otomatis rasa ingin tahunya itu tinggi. Tetapi sebenarnya ilmunya itu atau dia tidak paham terhadap nantinya kalau saya terus pakai TIK, Facebook dan lain sebagainya, itu akan seperti apa jadinya. Sehingga diharapkan orang tua sebenarnya atau sebenarnya signifikan others yang ada di sekelilingnya atau yang terdekat dengan dia itu siapa? Boleh orang tuanya, kakaknya ataupun gurunya. Untuk pendampingan. Untuk pendampingan. Walaupun sudah remaja. Walaupun sudah remaja. Jadi misalnya orang tua kebetulan dia memfasilitasi internet di rumah, cari tempat yang strategis yang memungkinkan bisa dikontrol, tetapi anak merasa tidak terkontrol. Bisa dikontrol. Tapi anak, jadi kalau si anak ini merasa orang tua kok selalu ingin tahu, saya kok selalu diawasi, sehingga dia merasa risih, betul kan, jadi sehingga diharapkan cari ditempatkan di tempat yang strategis tadi. Penempatan piranti dari internet atau komputer juga menentukan ya. Terus mungkin kalau gurunya, ya guru juga teman diharapkan memberikan wacana ke depannya. Jadi mungkin akan diberikan model orang-orang yang dekat dengan mereka. Mereka bisa berhasil, tidak berhasil, apa langkah. Role model orang itu adalah anak-anak atau remaja yang juga sukses, tetapi dengan usia yang masih remaja. Itu dijadikan role model buat remajanya. Nah, tentu ini kenyataan yang sering kita jumpai ketika perkembangan piranti jejaring sosial itu sedemikian luas, ya kan, beragam sekali, tidak diikuti oleh perkembangan orang tua, perkembangan lingkungan keluarga. Saya sendiri saja kadang-kadang kalah pinter dengan anak-anak saya. Nah, harus bagaimana kemudian? Masa nggak ada jalan keluar? Menjadi sahabat lah. Ya, menjadi sahabat. Sebisa mungkin terkadang ada role play yang mungkin dilakukan dalam satu keluarga di hari Minggu. Ya, jadi orang tua sebenarnya mengerti apa yang sebenarnya diinginkan oleh bentuk realnya, bentuk real role play itu yang bagaimana itu? Role play itu bermain peran. Nah, misalnya kalau misalnya saya anak tak jadi orang tua, terus saya dibalik jadinya. Jadi saya yang jadi anak jadi orang tua, sebenarnya saya ingin orang tua yang seperti ini loh, Pak. Terus begitupun juga dengan orang tua, saya menginginkan anak yang seperti ini loh, sehingga tahu jadi bermain peran. Oh iya, ternyata orang tua bisa menyelami, ternyata yang sedang diinginkan, dibutuhkan putra saya saat ini adalah itu. Begitupun juga si orang tua, ternyata mama saya marah A, B, C, D, nggak jauh-jauh, ini itu loh yang dia inginkan. Jadi sudah sama-sama tahu, akhirnya enak. Itu yang pertama. Yang kedua, pahami kepribadiannya anak itu. Jadi pada saat kita bicara, pada saat kita ingin memasukkan sesuatu, intinya tarik dulu, kita masuk dulu ke dalam hatinya. Dipuji dulu, dielu-elu dulu, ya. Setelah dia sudah sepertinya oke dengan kita, baru kita masukin apa yang kita inginkan. Terima kasih Bu Hera Wahyuni. Jadi sama-sama. Pemirsa, kita sudah dapat tips yang demikian berharga. Ternyata orang tua tidak hanya sekedar sebagai bapak atau ibu, tapi harus juga bisa sebagai teman, sahabat, saudara, kakak, bahkan adik. Untuk bisa saling tahu, sama tahu apa maksud di antara anak dan orang tua. Di akhir acara ini, narasumber memberikan kesempatan untuk berdialog dengan peserta seminar. Hal ini dimaksudkan terjadi sharing masalah pendidikan antara siswa, guru, maupun orang tua terhadap hal-hal yang dihadapi di era modern ini.
Karena pada dasarnya keberhasilan suatu pendidikan sangat erat hubungannya dengan sikap siswa, guru, dan orang tua dalam membina hubungan yang harmonis di antara mereka. Jadi seminar pendidikan dengan tema pengaruh pendidikan terhadap perkembangan kepribadian anak ini sebenarnya dalam rangka meningkatkan hubungan antara guru, murid atau anak dengan orang tua. Dan saat ini masalah seminar ini kita tidak pernah membuka ruang bagaimana sebaiknya anak itu berkembang kepribadiannya. Tentu harus ada pihak lain yang perlu diketahui juga dari orang tua, dari guru. Tapi yang lebih utama bahwa anak itu berubah atau sikap kepribadian berubah atau terjadi satu perkembangan pada diri anak itu bisa juga disebabkan dari faktor internal. Internal itu apa? Artinya orang tua pun kalau apabila dia salah melakukan satu arahan atau bimbingan kepada anak, anaknya juga bisa berubah kepribadiannya. Anak itu ceria, tapi karena orang tuanya itu salah berkomunikasi, maka anak itu bisa jadi pendiam.